Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan apa yang menjadi kesempatan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Artinya bahwa selama kita masih hidup, selalu masih ada yang terbaik di depan kita. Nah, oleh karena itu mari kita melihat di dalam beberapa ayat firman Tuhan dalam Yeremia ya, pasal yang ke-29 pada ayat yang ke-11. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 pada ayat yang ke-11 kita akan membacanya. Dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari ayat bacaan firman Tuhan ini kita mengerti bahwa sesungguhnya Allah tertarik tidak dengan masa lalu kita. Allah tidak pernah tertarik dengan seberapa banyak dosa-dosa kita. Tetapi yang Allah lihat dan yang Allah inginkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana masa depan kita. Haleluya. Nah, di dalam kesempatan Yeremia 29 ayat yang pertama ini kita bisa melihat ayat yang ke-11 ini bagaimana Allah di dalam kasih-Nya ya, Dia menyatakan di dalam kehidupan kita bahwa Ia tertarik bukan apa yang menjadi masa lalu kita, dan bahkan Ia tidak merancangkan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita ada dalam situasi ataupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami hari-hari ini, bahwa ini adalah merupakan hal yang harus kita pegang, yaitu bahwa Tuhan selalu tertarik dengan apa yang menjadi masa depan. Jadi bukan apa yang menjadi kecelakaan. Nah, itu sebabnya kita melihat di sini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ya, bahwa hal-hal inilah yang menjadi sesuatu yang perlu kita pahami, ya, yaitu bahwa kenapa orang menganggap masa depan itu sering menjadi hal yang menakutkan. Yang pertama, sebab tidak ada kepastian di masa depan, ya, dimana kita tahu hal-hal yang terjadi hari-hari ini itu tidak mudah dalam kehidupan setiap kita dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini, ya. Nah, inilah yang harus kita lihat apa yang menjadi janji Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita bicara pagi hari ini adalah hal yang terbaik masih ada di depan sana. Hal ini supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan masih terus bekerja, ya. Coba kita lihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga pada ayat yang ke-21. Dalam Ratapan pasal yang ketiga, dalam Ratapan pasal yang ketiga kita akan melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, ya. Pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 23 dikatakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Seperti dalam pembahasan pertama kali di mana saya memberikan gambaran dalam kehidupan manusia itu ada tiga hal pandangan berkaitan dengan masa depan, ya. Yang pertama yaitu pandangan bahwa masa depan itu adalah menjadi tanggung jawab kita sendiri, seolah-olah yang saya analogikan seorang tukang arloji atau tukang jam membuat jam, terserah nanti mau digunakan bagaimana, yang penting dia sudah buat bahwa dia merancangkan jam itu seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, ya. Dan artinya Tuhan tidak ikut ambil bagian lagi setelah Ia menciptakan bumi dan segala sesuatunya. Nah, inilah hal yang perlu untuk diperhatikan bahwa tidak demikian pandangan Alkitab. Yang kedua, pandangan lain ya berkaitan dengan masa depan, yaitu bahwa ada orang yang berpikir bahwa
Tuhan itu adalah Tuhan yang akan selalu memberitahu apa-apa yang akan terjadi dalam kesempatan hidup manusia. Yang saya sudah gambarkan, misalnya bulan Februari Tuhan kasih tahu apa, bulan Maret kasih tahu apa, bulan April kasih tahu apa gitu. Saya pikir tidak demikian pandangan Alkitab. Kenapa? Karena dalam kesempatan firman Allah berkata pada hari ini kita baca bahwa berkat Tuhan selalu baru. Artinya gini, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan demikian, yaitu selalu baru dan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, jadi di sini dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu selalu bekerja setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa di dalam kehidupan kita jangan takut, bahkan jangan coba-coba kita untuk mencari tahu nanti bagaimana ya keadaan di depan sana, nanti bagaimana ya, wah kita bisa stres Bapak Ibu Saudara. Betul. Kenapa? Karena kita seolah-olah menganggap bahwa Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Kita sudah melampaui apa yang menjadi kapasitas diri kita. Dan banyak orang mengalami stres, mengalami depresi. Kenapa? Karena dia sudah menghayal, karena dia sudah menjadi halusinasi dengan apa yang dia pikir bahwa ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, bukan hal yang baik yang dia bisa terima sebagai apa yang dia pikirkan, tetapi justru hal yang menakutkan, hal yang menyeramkan. Dan itulah yang membuat seseorang akhirnya dia tidak bisa melihat yang terbaik masih ada di depan. Nah, inilah hal yang pertama yang perlu kita pahami. Kenapa kita bicara bahwa yang terbaik masih ada di depan? Karena apa? Karena Tuhan masih terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat apa yang bisa kita perhatikan, bahwa dunia ini terus bergerak maju, ya. Jadi kita harus lihat di sini di dalam keberadaan secara linear, secara garis lurus, bahwa kalau kita memiliki pandangan Hindu timur dunia, itu bergerak seperti sebuah lingkaran, itu siklus yang berputar-putar, ya. Jadi seperti garis lurus yang terus maju ke depan dan tidak pernah kembali ke belakang. Itu menurut pandangan Yahudi atau pandangan kita sebagai orang Kristen. Tetapi pandangan Hindu ataupun juga adat timur, ya kan, khususnya itu mereka berpikir bahwa dunia itu hanya berputar-putar. Tetapi kita tidak demikian, bahwa dunia ini bergerak maju, begitu. Jadi kalau kita mengerti apa yang menjadi pergerakan maju pada saat ini, tentunya kita tidak akan merasa takut dengan apa yang menjadi keberadaan di depan sana, ya. Memang hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami ketakutan berkaitan dengan apa yang terjadi sebagai vaksin maupun juga keadaan 666 dan sebagainya, ya. Tetapi ini yang saya boleh sampaikan buat setiap Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini tidak berputar. Dunia ini maksud saya tidak dalam keadaan seperti pandangan Hindu, ya, yang hanya berputar seperti itu maksud saya. Tetapi ini adalah pandangan kekristenan, pandangan Yahudi, bahwa kita itu hidup bergerak maju, bergerak maju, bergerak maju. Artinya apa? Meninggalkan apa yang ada di belakang. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengerti bahwa prinsip dalam kekristenan itu tidak seperti roda yang berputar, ya, sebentar ada di atas, sebentar ada di bawah, sebentar ada di atas, sebentar ada di bawah. Tidak demikian dalam pandangan kekristenan. Pandangan kekristenan jelas bahwa kita akan selalu bergerak maju. Itu sebabnya Alkitab berkata, aku akan mengangkat engkau tetap naik menjadi kepala, bukan turun menjadi ekor, ya. Nah, inilah hal yang perlu kita pahami, bahwa kalau kita mengerti di depan sana masih ada yang terbaik, kenapa kita tidak bisa merelakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita di hari kemarin? Kenapa kita tidak bisa melepaskan apa yang menjadi hal-hal yang mengecewakan, yang menyedihkan, bahkan hal-hal yang membuat kita seolah-olah tersiksa dengan keadaan di dalam kesempatan masa lalu. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan sana sebagai bagian yang terbaik. Kenapa? Karena betul kita bicara tentang mencoba untuk melupakan, tetapi kita tidak pernah mencoba untuk melepaskan.
Ya, kita mencoba mengupayakan, saya mau melupakan apa yang ada di belakang, saya mau melupakan apa yang ada di belakang. Tetapi justru itu yang menjadi beban dalam kehidupan kita pada saat kita tidak melepaskannya. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di mana jelas bahwa dunia ini terus bergerak maju, ya. Kita tahu apa yang terjadi sebagaimana yang bisa kita lihat dalam kehidupan teknologi, ya. Semua teknologi itu sedang menuju kepada arah yang dimana kita tahu bahwa kalau dulu, ya, orang tuh menggunakan handphone itu tidak semua orang bisa menggunakannya. Tetapi dalam kesempatan sekarang ini mungkin kita bisa melihat bahwa kadang-kadang anak-anak pun juga sudah hampir semua rata-rata menggunakan handphone, ya. Nah, inilah hal yang menjadi pergerakan. Artinya apa? Kalau kita selalu melihat ke belakang, kalau kita selalu tidak bisa melepaskan apa yang ada di belakang, maka kita akan selalu mengalami yang namanya stagnan ataupun juga tidak melihat yang terbaik di depan sana. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya. Oleh karena itu, setiap kita biarlah dalam kesempatan pagi hari ini kita tahu bagaimana caranya kita boleh bergerak dan berjalan di dalam kehidupan iman Kristen kita untuk melihat bahwa yang terbaik masih ada di depan sana, ya. Selama kita ada di tahun 2021 ini, ya, masih hari kelima, tentunya ini menjadi satu hal yang menjadi tantangan dalam keimanan Kristen kita untuk kita boleh melihat di depan sana masih ada yang terbaik. Jadi jangan berpikir bahwa ini sudah merupakan akhir daripada persoalan hidup kita. Ini sudah merupakan akhir dari masalah-masalah kehidupan kita. No, saya mau katakan bahwa kita masih memiliki masa depan. Karena itulah yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita yang ada. Haleluya. Nah, dalam kesempatan selanjutnya, bahwa apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ini, bahwa semua sedang berevolusi menuju ke arah yang lebih baik. Harusnya kita pahami hal itu, ya. Kita harus memahami bahwa semua sedang menuju kepada hal yang lebih baik, sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada manusia, ya, kita lihat apa yang terjadi sebagaimana yang kita alami deh, gitu, pandemi COVID-19 ini, ya. Mereka tidak berdiam diri sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang medis untuk mencari tahu terus apa yang menjadi kesempatan di dalam vaksin yang ada, ya. Nah, ini juga perlu untuk kita pahami dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita tidak perlu takut yang berlebihan, ya Bapak Ibu Saudara, karena memang ada info-info yang kadangkala tidak dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan apa yang disebut sebagai vaksin yang mengandung hal-hal yang berkaitan dengan chips, triple seq dan sebagainya. Saya hanya menganalogikan demikian. Waktu kita menggunakan atau menabung di bank, ya, selalu saya kasih analogi ini. Waktu kita dulu menabung di bank, itu tentunya ada tawaran mau menggunakan kartu ATM atau tidak menggunakan kartu ATM, ya. Tetapi setelah kemajuan ke sekarang ini, maka kita bisa melihat ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Adanya perubahan, bukan lagi ditanya mau menggunakan ATM atau tidak, tetapi apa yang digunakan sebagai kartu ATM-nya, apakah gold, apakah platinum, dan juga apakah silver, ya. Pilihan-pilihan seperti itu yang ditawarkan. Nah, kedepannya saya mau katakan bisa saja, tetapi kan ini adalah merupakan butuh proses waktu yang lama, yang panjang kalau kita bicara tentang penggunaan ATM pada masa saat-saat dulu, ya kan, gitu. Jadi hal itu tidak bisa untuk kita katakan bahwa wah, ini akan menjadi sebuah alat antikristus di dalam kesempatan waktu mendekat ini. Sudahlah, tenang sajalah, ya. Karena kalau dalam pembahasan saya bicara tentang kedatangan antikristus itu, ingat sebagaimana dikatakan di dalam suratan-suratan Rasul Paulus di Tesalonika, ya, di mana bahwa akan ada yang namanya penyingkiran gereja Tuhan, akan ada yang namanya rapture. Itu sebabnya kita yang di dalam Tuhan, kita yang hidup dalam takut akan Tuhan, kita nggak usah takut dengan hal-hal tersebut.
Tetapi akan ada saatnya memang kedatangan antikris itu sendiri yang akan memerintah atas dunia. Tetapi saya percayalah, sebagaimana dikatakan dalam kitab Wahyu pun, bahwa akan ada yaitu penyingkiran gereja Tuhan. Jadi sekali lagi, hal-hal seperti ini jangan sampai kita terlalu berlebihan menyikapinya, namun mari kita mulai melihat itu secara bijaksana, ya. Dan itu yang saya katakan, bahwa kenapa kita bicara yang terbaik masih ada di depan sana. Yang saya katakan tadi, yang pertama karena Tuhan masih terus bekerja, lalu dunia ini terus bergerak maju, kita harus ikut mengikuti apa yang menjadi pergerakan ini. Dalam artian kita memiliki iman dalam Kristus, harus terus kita maju, ya, dan semuanya berevolusi menuju yang lebih baik. Artinya untuk dunia saja, orang-orang dunia terus berevolusi menuju hal yang lebih baik. Kenapa kita tidak sebagai orang percaya untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan? Nah, oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana kita bisa meraih yang terbaik di depan sana, ya? Nah, kita lihat di sini dalam peristiwa Abraham, ya, kita lihat di sini. Jadi ada beberapa sikap yang perlu kita kembangkan dalam diri kita untuk melihat apa yang menjadi hal yang terbaik yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi ada harga yang harus dibayar. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, dalam peristiwanya Abraham, kita melihat di sini di mana dikatakan dalam ayat yang pertama, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Selanjutnya dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 pada ayat yang ke-5, ayat yang ke-8 dikatakan demikian berkaitan dengan Abraham ini sendiri, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dalam Ibrani 11, "Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Haleluya. Jadi di sini kalau pertanyaannya, lalu bagaimana caranya supaya saya bisa meraih apa yang terbaik di depan sana? Yang saya mau katakan, beranilah keluar dari zona nyaman kita. Ya, Abraham keluar dari zona nyamannya. Dia dikatakan bukan hanya sebagai seorang yang memiliki segala sesuatunya pada masanya, ya kan, tetapi juga dia adalah juga merupakan seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, dikatakan pada saat itu, ya, di mana dia adalah sebagai seorang kepala suku di dalam bagian daripada kehidupannya pada masa itu. Dan dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya dalam Kejadian 12 bagaimana dia mengikuti Tuhan dan dia sekaligus juga dikatakan membawa apa yang menjadi kebutuhannya dalam perjalanannya. Namun Alkitab mencatat dia tidak tahu kemana arah tujuan hidupnya. Nah, ini yang saya mau katakan, dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, marilah kita mulai melihat bahwa apa yang kita perhatikan dalam kehidupan kita, jangan setiap saat terus dengerin berita tentang COVID terus, ya. Bukan saya mau melarang, tetapi marilah seimbang dalam hidup ini, ya kan. Kalau kita selalu lihat handphone kita selalu lihat berita-berita yang ada berkaitan ini itu, ya kan, aduh, stres kita. Sebentar-sebentar ada yang meninggal, sebentar-sebentar ada yang meninggal, ya kan, begitu. Nah, ini yang saya mau katakan, kalau kita melihatnya hanya kepada hal-hal tersebut, maka kita akan mengalami yang namanya tekanan secara mental maupun secara psikologi. Nah, itu sebabnya kita belajar melihat apa? Melihat ada tangan Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Ada tangan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kita. Ya, saya sudah sampaikan 2 hari yang lalu bahwa saya menggigil hebat, ya, ketika saya sakit seperti itu, dan tetapi ya saya bilang, Tuhan, saya besok mau melayani. Saya bilang, sembuhkan saya. Sama seperti dalam prosesnya pada pagi hari ini, ya, walaupun saya bersin-bersin, tapi saya coba menahannya, mau batuk menahannya, tetapi ya saya pikir inilah tanggung jawab yang bisa saya berikan dalam tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, punya tanggung jawab masing-masing dalam kehidupanmu. Mari kita mulai keluar dari zona nyaman kita. Saya mau katakan, gampang saja buat saya dengan berkata bahwa saya tidak sehat lalu saya tidur saja untuk
untuk mengembalikan stamina saya. Tetapi tidak, buat saya kalau hal ini bisa saya lakukan walaupun dengan adanya gangguan-gangguan kecil, ya kan, seperti rasa ingin batuk, ingin bersin dan sebagainya yang saya tahan-tahan, tapi buat saya ini adalah hal yang harus saya lakukan. Nah, saya kira-kira gambarannya seperti itu loh Bapak Ibu Saudara. Dalam hal kita juga membangun keluarga rumah tangga, kalau memang ada hal-hal yang menjadi masalah di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, sudahlah, kita nggak usah merasa bahwa ini berat dan sebagainya. No, kita mulai melihat ada tangan Tuhan kok yang menolong gitu. Ada tangan Tuhan kok yang akan memberkati dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, mari setiap Bapak Ibu Saudara belajar dalam kehidupan kita, ya, untuk kita boleh melihat hal-hal baik daripada Tuhan, sehingga di dalamnya kita bisa mengerti bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menolong kita, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita yang ada. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, keluarlah dari comfort zone-mu, keluarlah dari zona nyamanmu, ya, sehingga di dalamnya kita bisa melihat yang terbaik itu ada di depan sana. Lalu bukan lalu berarti kalau kita bicara keluar dari zona nyaman, lalu kita pergi kemana-mana, ya kan, dengan yakin bahwa Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Saya mau katakan, tetaplah dalam kondisi seperti sekarang ini, kita harus tetap menjaga dengan menggunakan protokol kesehatan, ya. Ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan di dalamnya, kita lakukan gitu loh. Tetapi ada bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan, izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Seperti penjagaan Tuhan betul secara sempurna, tetapi ada bagian kita juga menjaga kesehatan kita, menjaga yang namanya hubungan kita satu dengan yang lain, yaitu dalam situasi seperti ini gunakan masker, lalu juga social distancing, lalu juga kita mulai mencuci tangan setiap kali melakukan aktivitas kegiatan makan dan sebagainya. Dan juga saya mau katakan begini loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan kembali apa yang terjadi hari-hari ini, mari kita melihat ini bukan hanya sebagai situasi yang temporary gitu loh. Tapi kita mulai lihat, ya, contoh seperti kita mau makan, ya, itu kan bukankah ajaran yang diajarkan dari dulu, ya, untuk supaya apa? Supaya kita tidak terkena kuman-kuman dari zaman orang-orang tua kita kan, mau makan cuci tangan, tuh, ya kan, seperti itu gitu loh. Tetapi kan kenyataannya mungkin sekarang ini kita sudah tidak lagi melihat itu sebagai sebuah aturan, ya. Contohnya seperti anak-anak, ya kan, mereka kalau dulu zaman-zamannya saya seperti itu, cuci tangan dulu mau makan, ya kan, bersihin. Lalu juga kita kalau misalnya adalah mungkin, ya, kalau di kalangan Bapak Ibu Saudara, kalau zaman-zaman dulu itu kalau mau masuk rumah, ya kan, taruh sendalnya ataupun juga pakaiannya langsung dilepas, ditaruh kamar mandi, habis dari luar, dari mana, ya, ini kan hal-hal yang pernah dilakukan di masa lalu. Dan kita tahu dalam keberadaan daripada murid-murid Yesus pun demikian, ya, ketika mereka tidak cuci tangan pada waktu mereka tidak membasuh diri, ya kan, pada waktu mereka datang itu kan ditegur sama yang lainnya. Nah, ini yang saya mau katakan, semoga hal ini tidak hanya sebagai hal yang menjadi temporary dalam kehidupan kita, tetapi ini adalah harusnya menjadi satu bagian yang baru, ya, bukan baru kan, karena kita bilang bahwa tidak ada yang baru sebenarnya. Keadaan-keadaan ini tidak ada yang baru kalau kita kembali dan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nggak ada sebenarnya yang baru, semuanya itu sudah pernah terjadi, dilakukan, tetapi sudah mulai dilupakan atau terlupakan. Nah, sekarang Tuhan dengan caranya, ya kan, Ia membuat karantina secara keseluruhan dalam kehidupan manusia, lalu dikembalikanlah dalam situasi-situasi yang sekarang kita alami. Haleluya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi bagaimana caranya meraih yang terbaik di depan sana? Belajar untuk berani keluar dari zona nyaman kita, ya. Zona nyaman kita apa? Banyak hal yang terjadi yang bisa kita perhatikan dalam masing-masing kita, ya. Itu sebabnya kalau kita mau melihat apa yang terbaik di depan sana, mari kita mulai meninggalkan apa yang menjadi kekecewaan kita, karena itu zona nyaman juga loh. Menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, itu merupakan zona nyaman buat kita. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ada orang-orang yang punya kepahitan, yang punya kebencian, yang punya kemarahan yang begitu lama dalam hidupnya sebagai zona nyaman dalam diri.
Dan inilah yang menghambat dalam apa yang menjadi keberhasilan dalam kehidupannya di masa depan, ya. Nah, itu hal yang perlu kita perhatikan secara baik, gitu loh. Yang kedua, selanjutnya, bagaimana kita bisa melihat yang terbaik di depan sana? Kalau kita mengacu kepada Yosua pasal yang pertama, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dalam kitab Yosua, mari kita melihatnya dalam kitab Yosua pada pasal yang pertama dikatakan demikian. Ya, dalam kitab Yosua pasal yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Haleluya. Apa yang bisa kita pelajari selanjutnya untuk kita dapat mencapai yang terbaik ada di depan sana? Selain yang pertama, keluar dari zona nyaman kita, dari comfort zone kita. Yang kedua, mari kita mulai belajar. Untuk apa? Untuk melangkah. Ya, saya mau katakan apa yang dikatakan oleh firman Allah kepada Yosua, bahwa Yosua diperintahkan untuk melangkah maju. Kita lihat di sini hal yang juga menjadi renungan dalam diri saya, ya. Kenapa? Karena begini, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan Musa, seorang hamba Tuhan, ya, yang begitu luar biasa, dipakai Tuhan dalam kuasa, ya, di dalam apa yang menjadi penyertaan Allah yang dahsyat. Tetapi dalam kesempatan kemudian dia harus kembali, dia harus meninggal, ya. Dan apa yang selanjutnya dilakukan oleh Allah, dia memberikan tugas lanjutannya kepada Yosua. Dan Yosua dikatakan harus bergerak maju. Nah, ini yang menjadi perenungan dalam diri saya secara pribadi. Ada teman-teman saya, ada sahabat-sahabat saya yang meninggal. Berarti di sini bukan lalu saya menjadi ketakutan dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap mereka. Justru saya harus semakin lebih meningkatkan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Karena saya pun tidak pernah tahu sampai kapan saya hidup. Dan hal yang sama harusnya juga menjadi sebuah perenungan dalam diri kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak-anak. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup, tetapi selama kita masih diberikan nafas hidup oleh Allah dalam kesempatan pandemi COVID-19 seperti ini, saatnya lah kita untuk tetap bergerak maju. Melangkah maju dalam hal apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalamnya. Dalam hal tanggung jawab kita sebagai suami, majulah untuk lebih mengasihi istri kita. Sebagai seorang istri, majulah untuk lebih mengasihi suami kita, ya. Sehingga kita tidak berdiam diri seperti orang yang ketakutan dengan keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Sebagai orang tua, mari bergerak maju untuk kita memberikan kekuatan kepada anak-anak kita, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, memberikan arahan hidup kepada anak-anak kita. Ini yang harusnya kita lakukan di dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat yang terbaik di sana masih ada. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang terkukung oleh apa yang menjadi keadaan yang ada ini, ya. Haleluya. Selanjutnya kita lihat, ya, apa yang bisa kita pelajari. Di dalam kesempatan ini, kalau kita bicara tentang bahwa bagaimana caranya saya bisa meraih yang terbaik di depan sana, yang pertama berani keluar dari zona nyaman kita. Yang kedua, berani untuk melangkah maju. Dan yang ketiga, belajar untuk apa? Dalam Kisah Rasul 19 pada ayat yang ke-8, kalau kita mengacu kepada ayat firman Tuhan ini, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 pada ayat yang ke-8, apa yang Alkitab katakan di dalam ayat ke-8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya dia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah, ya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka
dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus, ya. Nah, di sini kita bisa melihat selanjutnya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bagaimana untuk kita dapat meraih yang lebih baik dalam kehidupan kita, ya, yaitu belajarlah untuk apa? Dikatakan bagaimana Rasul Paulus dia bekerja lebih banyak, ya. Dia bekerja dan dia bersedia tinggal di sana lebih lama. Untuk apa? Untuk memberikan pengajaran kepada murid-murid yang ada di sana. Dan bukan hanya itu, dia juga mengalami yang namanya haters. Dia mengalami yang namanya orang-orang yang membenci dia. Tetapi dia tidak menjadi lemah dengan hal yang demikian. Artinya, belajar dalam kehidupan kita selalu untuk lebih dari apa yang diminta, ya. Artinya begini, bekerjalah lebih ekstra dalam kehidupan kita, ya. Alkitab bilang begini, bahwa jika kamu diminta untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau kamu diminta untuk bajumu, kasihlah jubahmu. Selalu seperti itu, selalu seperti itu. Dan itu adalah ciri daripada kehidupan kita sebagai orang yang siap untuk meraih yang terbaik di masa depan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini belajar bagaimana untuk kita bisa meraih yang terbaik di depan sana. Kita harus belajar lebih ekstra, memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan tenaga, memberikan hal-hal apapun yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia pada kebanyakannya. Karena itulah yang terjadi. Kalau kita bisa melihat di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan, di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Bahkan Daniel dikatakan sebagaimana pada saat itu dikatakan 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang dunia. Bukan hanya ia mendapatkan anugerah seperti itu, tetapi kemampuan yang dia miliki pun saya percaya karena dia mau bekerja lebih keras, dia mau bekerja lebih ekstra. Nah, sama dalam kehidupan kita pun demikian. Kalau kita tidak semangat untuk memberikan yang lebih lagi dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin yang terbaik di depan sana akan kita raih? Rasa-rasanya tidak mungkin. Tetapi kalau kita mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, secara ekstra kita tambahkan lagi semangat kita, secara ekstra kita tambahkan lagi daya juang kita, maka percayalah kita akan sampai kepada yang terbaik di depan sana. Jadi jangan putus asa, jangan cepat menyerah dengan keadaan dan situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Selanjutnya, bagaimana untuk kita bisa meraih yang terbaik di depan sana? Kalau kita mengacu kepada Markus pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Dalam Markus pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-47, apa yang dikatakan di situ? Dikatakan demikian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya, ini cerita tentang Bartimeus. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Kita tahu cerita ini adalah tentang Bartimeus yang buta, dan ketika ia berteriak-teriak di dalam kesempatan itu, ya, di mana ia bahkan dilarang oleh murid-murid yang ada. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia tidak peduli. Dia tetap melakukan apa yang bisa dia lakukan, yaitu dia berteriak-teriak minta disembuhkan. Walaupun dia dimarahi oleh murid-murid pada waktu itu dan dia tidak diperdulikan, ya, oleh orang yang lain. Tetapi Yesus, dia mendengar dan dia berkata, "Siapakah orang itu?" Ya kan? Lalu dibawalah ia kepada Yesus, "Bawa dia kemari. Dan apa yang bisa aku perbuat kepadamu?" kata Tuhan Yesus kepada Bartimeus. Maka Bartimeus berkata, "Celikkanlah mataku, ya, rabunilah aku." Dan apa yang terjadi? Sesuai dengan imanmu jadilah. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau kita bicara tentang bagaimana sih saya dapat meraih yang terbaik di depan sana, saya katakan tadi bahwa belajar untuk meninggalkan comfort zone kita. Yang kedua, belajar untuk terus melangkah maju aja, nggak usah pusing dengan apa kata orang, ya. Terus aja maju, ya, jangan bingung dengan apa yang menjadi pandangan pendapat
pendapat orang tentang apa yang kita kerjakan. Yang penting kita melihat Yesus di depan sana. Yang ketiga, lalu harus belajar bekerja ekstra, ya. Kalau ada orang-orang yang menganggap kita terlalu berlebihan, it's okay, kita yang tahu kok kapasitas kita, dan kita tahu bahwa kita sedang melakukan hal yang lebih baik. Dan akhirnya yang keempat adalah apa yang bisa kita pelajari di sini, di mana Bartimeus menggunakan kesempatan yang ada. Pernah nggak kita membayangkan pada saat Yesus lewat dan Bartimeus hanya diam saja, dan dia tidak pernah tahu bahwa dalam kesempatan kemudian Yesus akan lewat lagi, dia tentunya tidak akan melihat mujizat. Tetapi itulah yang terjadi. Dia melihat ini ada satu kesempatan ketika didengar bahwa Yesus anak Daud itu dikatakan melewati tempat di mana ia ada biasanya setiap harinya untuk dia mengemis. Dan apa yang dia lakukan? Dia lalu mengambil kesempatan itu. Dia tidak peduli bahkan ada begitu banyak orang yang mencegahnya, ada begitu banyak orang yang coba menahannya dan tidak memperdulikannya, tetapi dia tetap berteriak-teriak. Dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dan itulah yang didengar oleh Tuhan Yesus. Saya mau katakan berapa banyak kita tidak dapat meraih yang terbaik di depan sana karena kita malas untuk berseru kepada Tuhan. Kita selalu capek dengan apa yang menjadi upaya kita sendiri. Kita jarang membangun hubungan dengan Tuhan. Saya tidak katakan kita berteriak-teriak kepada Tuhan, tetapi jeritan hatimu Tuhan dengar, jeritan hatimu Tuhan tahu. Itulah yang harusnya selalu kita bangun dalam kehidupan kita, sehingga pada waktu kesempatan sebagaimana pagi hari ini kita boleh hidup sebagai kesempatan yang Tuhan berikan. Marilah kita serukan doa kita kepada Tuhan dengan satu keimanan yang penuh bahwa Tuhan mendengar doa saya, dan Tuhan pasti akan menolong setiap saya, dan Tuhan pasti akan memberkati kehidupan saya. Haleluya. Inilah hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya sebagai bagian yang terakhir, bagaimana untuk kita bisa melihat ke depan sana yang terbaik, yaitu apa? Jangan pernah berhenti. Sedetik pun jangan pernah berhenti. Apa maksudnya? Sedetik pun jangan pernah berhenti. Jangan engkau berhenti untuk memberi kesempatan kepada setan, ya. Jangan kau berhenti untuk berdoa, jangan kau berhenti untuk membaca firman Tuhan, jangan kau berhenti untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Karena ada banyak hal-hal yang membuat engkau seolah-olah menjadi terhambat untuk meraih yang terbaik di depan sana. Karena apa? Karena daya tarik dunia dengan segala bentuknya, dengan segala macamnya untuk menghentikan langkahmu. Baik itu melalui hal-hal yang disebut sebagai permainan, game dan sebagainya, baik itu melalui hal-hal yang disebut sebagai gosip di medsos dan sebagainya, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi berita-berita yang sesungguhnya tidak secara benar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan sebagai hal yang membuat langkahmu terhenti. Oleh karena itu dalam kesempatan ini jangan pernah berhenti, ya. Ini sama seperti beberapa tipe, ya, beberapa tipe di dalam kehidupan seseorang. Saya ingat betul pada waktu saya ke Israel, ya. Saya ke Israel 2 kali, saya naik ke Gunung Sinai, ya. Dan di sana ada beberapa tahapan, ya. Jadi kalau kita dari bawah menuju ke sana, ke atas itu kita ada di sana nanti ketemu dengan kemah orang-orang Beduin, lalu juga nanti kita akan ketemu dengan istilahnya tempat kopinya orang-orang Beduin. Lalu selanjutnya kita sampailah kepada tingkat yang selanjutnya. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan di Gunung Sinai sana, ya. Lalu ketika itu ada kalanya waktu saya membawa rombongan sampai hanya di bawah, ya, hanya di bawah. Artinya gini, jalan dulu nih dari tempat mobil, dari tempat parkiran ke bawah kaki gunung. Akhirnya mereka merasakan sebelum naik kontak, ya, mereka merasakan bahwa wah ini berat banget, nanti di atas begini. Nah, ini adalah tipe yang disebut sebagai tipe quitters, ya, orang yang berhenti ketika kesulitan menghadang di jalan. Ya, nah ini ada tipe-tipenya. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia ada di bawah kaki gunung, dia mulai melihat dan dia mulai mikir nih, oh nanti di sana tingginya, lalu batu-batunya dengan ukuran-ukurannya yang lumayan untuk melangkahnya,
dan sebagainya. Waduh, ini agak berat nih, ya kan? Nah, itu tipe quitters. Yang kedua adalah tipe campers, ya. Itu artinya dia ingin sekali naik, tetapi ketika ia berhenti lalu mendirikan kemah, maka itu akan cepat puas. Nah, ini gambarannya seperti yang ke Gunung Sinai itu saya bilang. Sampai kita naik onta, senang deh naik onta, terus sampailah kita di kumpulan onta-onta, terminal onta lah, seperti itu. Ya, di terminal onta itu nanti ada yang tidak berani melanjutkan, gitu loh. Tidak berani melanjutkan, karena apa? Karena sudah tidak menggunakan onta, itu sudah menggunakan tenaganya sendiri. Jadi naik secara manual lah, tidak dibantu oleh onta. Nah, biasanya yang usia-usia tua, yang punya penyakit jantung dan sebagainya, itu biasa berhenti di situ. Nah, tetapi ada tipe orang yang seperti itu. Tipe orang yang puas hanya sampai di situ, ya sudahlah, yang penting saya pernah tahu yang namanya Gunung Sinai, seperti itu, ya. Nah, itu tipe yang kedua, itu tipe orang yang hanya ada di zona nyaman, yang kira-kira udah dah di sini aja aman, kira-kira seperti itu, ya. Tetapi ada tipe climbers, yaitu pendaki sejati, ya. Jadi ini adalah manusia yang istilahnya itu tahan banting, ya kan, seperti itu. Jujur saja memang itu satu hal yang tidak mudah, ya. Saya pernah ada bersama dengan seorang opa, ya, saya katakan opa. Itu dia menaiki gunung itu pada masa mudanya, karena dia adalah seorang polisi Israel. Dia menaiki gunung itu hampir setiap minggu, katanya begitu, Gunung Sinai. Jadi dia seperti itu, ya, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Dia sudah hampir berapa ratus kali dia naik Gunung Sinai seperti itu. Tetapi saya 8 kali ke Israel, 2 kali aja saya cukup, karena saya takut sama Opa Musa. Opa Musa cuman 2 kali, nanti saya lebih-lebihin ini, katanya kan gitu. No. Jujur saja memang itu tidak mudah, ya, untuk naik ke atas sana, karena memang kondisi fisik harus prima, seperti itu. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah berhenti, apapun yang kita hadapi, jangan pernah berhenti. Dan terakhir, jangan pernah menengok ke belakang, ya. Inilah hal yang perlu untuk kita pahami. Di depan sana masih ada yang terbaik. Ingat, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum Bapak Ibu saudara melakukan aktivitas hidup Bapak Ibu saudara yang ada. Kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan hari ini, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan di dalam keadaan kami mengalami pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi. Tuhan, biarlah kami tetap melihat di depan sana masih ada yang terbaik yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, yang akan kami terima oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena berkat Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, berkati setiap Bapak Ibu Saudara, berkati di dalam aktivitas hidup mereka sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Bahkan Tuhan berkati juga di dalam kesehatan mereka, Tuhan jagai, Tuhan sertai, bahkan juga hal-hal baik yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga mereka, bahkan dalam kehidupan masa muda mereka yang ada. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, diberkati Tuhan. Usaha mereka, dagang mereka, bisnis mereka, diberkati Tuhan. Kalau ada hal-hal yang menjadi pergumulan pekerjaan, Tuhan campur tangan, menolong, memberkati setiap mereka yang merindukan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga menolong. Kalau mereka pun juga sedang mengupayakan untuk pekerjaan yang baru, Tuhan juga kiranya menolong dan memberkati setiap mereka yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Berkati juga buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Berkati buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada. Berkati juga buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahkan juga para menteri, para kepala daerah. Tuhan kiranya juga memberkati. Bahkan juga buat para medis, dokter, perawat, brother, Tuhan juga kiranya memberkati mereka. Kami juga berdoa, Tuhan kiranya juga memberkati untuk TNI Polri yang ada. Tuhan juga memberkati buat Satpol PP yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami percaya hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara yang saat ini sedang isolasi mandiri, Tuhan juga tolong sembuhkan mereka. Bahkan kalau ada yang saat ini sedang hamil, Tuhan juga berkati kandungan yang ada. Tuhan, kiranya hal-hal baik yang daripadamu itu yang kami terima dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami yang ada. Karena itu Bapak Ibu saudara
kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu. Senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ingat Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, bahwa Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Kita imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Haleluya. Sukses menyertai Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus berkati.